Oke, hai semuanya. Balik lagi di video setup dan kali ini gue akan bahas settingan awal yang menurut gue wajib ya untuk pengguna Realme C67 NFC. Langsung aja, mari kita bahas dan let's go! Baik, untuk softwarenya sendiri ini menggunakan Realme UI dan menggunakan Android 14. Menarik banget ya, entry level dari Realme tapi ini sudah menggunakan Android 14. Langsung aja, yang pertama untuk settingan awalnya kita akan set untuk RAM expansion. Yang pertama buka menu setting, kemudian kita cari aja about phone, dan di sini ada tulisannya RAM. Nah, RAM-nya ini bisa kalian aktifkan up to sampai 8 GB. Ini RAM fisiknya ya, RAM fisiknya ini tuh 8 GB dan ini RAM virtualnya ini tuh 8 GB. Jadi kalau misalnya kita aktifkan full ini total jadi 16 GB. Cuman jujur gua tuh sangat jarang mengaktifkan RAM virtual ini ya atau RAM expansion ini. Kenapa? Karena menurut gua 8 GB ini tuh cukup sayang juga ya. Kita bisa menginstal aplikasi lain atau enggak mungkin menyimpan foto, video dan lain-lain ya, data lah ya gitu ya. Kenapa? Kenapa nggak gua aktifkan? Karena menurut gua RAM 8 GB-nya aja ini udah sangat amat cukup untuk aktivitas sehari-hari. Begitu. Tapi balik lagi ya, kalau misalnya kalian mau aktifkan, monggo, gak ada masalah sama sekali. Berikutnya kita menampilkan menu untuk power off ya. Karena biasanya nih kalau misalnya kita tekan tombol power lama, nah ini malah muncul Google Assistant. Gue tuh nggak suka. Gue pengennya kalau gue tekan tombol lama ini, gue pengennya keluar pilihan power off, restart ataupun emergency call gitu ya. Nah sekarang mari kita atur. Yang pertama kita buka menu settings, kemudian cari yang namanya system. By the way ini gue ubah jadi bahasa Inggris ya, karena gue juga sekalian belajar bahasa Inggris gitu ya, supaya minimal ngerti lah gitu. Kemudian cari gesture. Nah kita pilih yang ini nih, press and hold power button. Jeng. Nah silahkan kalian tinggal pilih aja nih power menu, pilih power menu. Jadi pas kita tekan tombol power lama, nah keluarnya seperti ini ya. Nah, gue pengennya seperti ini. Berikutnya kita matikan glance. Ini adalah fitur yang gue nggak suka. Jadi ya ganti-ganti wallpaper gitu ya. Nih, tuh kan. Mana nih? Nah, ganti wallpaper gitu. Ini ada tulisannya nih. Itu dari glance kan. Nah, ini gue nggak suka. Jadi mending kita matikan saja glance-nya ya. Dengan cara apa? Langsung aja kita masuk ke menu settings lagi. Kemudian cari yang namanya display. Nih, display. Kemudian cari yang namanya lock screen. Mana lock screen? Nah, lock screen. Udah lock screen, cari yang namanya glance for Realme. Glance for Realme, kita matikan saja. Oke, alhamdulillah sudah mati ya. Jadi hemat baterai juga kan? Aman kan? Nggak ada glance-nya lagi gitu. Berikutnya tentu kalau misalnya gue menyalakan HP yang baru, langsung aja kita setting keyboardnya ya. Nah, gue tuh sejujurnya, gue tuh kalau keyboard, gue tuh lebih seneng menggunakan ini ya, yang namanya swipe key keyboard. Jadi kalau misalnya kalian memang mau mencoba ala-ala Rizwan Zone, kalian boleh cari ini yang namanya swipe key keyboard. Sekarang sudah dibeli sama Microsoft, ini harusnya sekarang jadi milik Microsoft ya. Nih, swipe key keyboard nih, ya akan bener kan jadi Microsoft swipe key keyboard. Ini dulu gue beli nih, karena ini tuh dulu berbayar gue beli, tapi sekarang udah gratis ya karena sudah diakuisisi sama Microsoft. Tapi sekarang kita bahas yang keyboard untuk normalnya aja atau secara defaultnya aja menggunakan Google Keyboard ya. Nah ini untuk tampilannya seperti ini. Nah biasanya gue langsung setting aja. Nah language-nya gue biasanya ubah ke Indonesia. Oke, nah English-nya gue matiin aja, Indonesia, kemudian preferensinya. Nah, kalian mau menambahkan ini gak nih? Tombol, bukan tombol, ya iya tombol bener ya. Tombol baru tapi yang isinya tuh angka gitu kan, number row gitu kan, baris angka gitu kan. Tuh kalian mau menampilkan ini boleh gitu kan. Terus kalau misalnya mau ada bunyi-bunyinya boleh, tapi kalau gue enggak sih. Cuman ada haptiknya gue seneng gitu kan. Nah ini juga gue aktifkan nih, long press for symbol. Jadi kalau misalnya tekan agak lama, misalnya huruf A nih ya, kita tekan agak lama nanti keluarnya apa gitu. Nah ini gue nyalakan juga. Terus long press delay-nya biasanya gue kurangin sampai 100-an lah gitu kan. Oke.
Kemudian temanya monggo, ini kalian bisa milih sendiri, bahkan kalian bisa custom harusnya ya. Tuh kalian bisa bikin tema sendiri. Gua sih suka yang merah-merah saja, udah sangat amat cukup. Kemudian text correction-nya nih, ini auto correction-nya biasanya gua matiin aja karena ribet gitu ya. Gitu. Oke. Kemudian apalagi gue itu doang paling ya. Glide text gua nggak otak-atik. Voice typing-nya gue aktifkan karena gue seneng juga pakai voice typing. Udah paling itu aja kali ya. Nah, jadi tampilannya seperti ini sekarang. Nih, oke, kelihatan kan? Ada number row-nya nih, angka 1, 2, 3, 4-nya. Jadi gue nggak perlu ribet-ribet, tinggal klik-klik aja. Ini udah enak banget. Dan kalau misalnya kita tekan M, keluar tanda tanya. Nah, ya, ini yang tadi ya, press long symbol itu. Kemudian kalau misalnya gue pengen pakai voice, bisa nih. Nih, ini kan pakai voice kan? Nih, kita pakai voice. Hai, kamu lagi di mana? Belum ya? Oke, kamu lagi di mana nih? Kok belum? Oke, kamu lagi di mana? Di mana sama siapa? Di mana sama siapa? Nih kan, udah nulis kan dia ya? Bener gak sih? Nih, menarik nih. Berikutnya, kalau misalnya kita punya HP baru, biasanya gue langsung aja aktifkan watermark untuk kameranya. Jadi pas kita foto, langsung ada nama kita gitu ya. Nah, ini watermarknya udah gue on-in nih. Jendela watermarknya gue on-in. Watermarknya mau video dan foto atau cuma foto aja bisa kalian atur, atau mungkin cuma video aja bisa kalian atur. Kemudian, kalian mau pilihnya apa nih? Device model atau apa? Gue pilihnya device model dan bisa custom ya. Yang mana kita kasih aja namanya nih, Rizwan Zone. Save. Oke, sip. Bahkan ini tuh detail banget, sorry. Di bawahnya ada detail banget ya, tuh. Ukurannya mau kecil, mau di daerah mana nih, bawah, tengah, atau atas bisa. Hasilnya seperti ini nih. Bahkan street mode-nya aja bisa gue aktifkan, street mode watermark. Nah, jadi pas gue coba nih, cekrek. Nah, jadi di sini nih adanya nih. Nah, ada nih Realme C67 Rizwan Zone. Tapi kalau misalnya kita coba menggunakan mode street mode, kita coba cekrek gitu kan. Hasilnya seperti ini. Cakep ya. Tuh Realme C67 ada kayak gini nih. Ini adalah filternya ya, tranquil gitu kan. Gitu. Baik, berikutnya kita akan mengatur untuk fitur mini capsule 2.0. Jadi nanti di sininya nih akan ada animasi gitu ya, seperti dynamic island-nya iPhone. Langsung aja buka menu settings, kemudian kita pilih notification, kemudian kita pilih mini capsule. Nah, di sini kita aktifkan aja, ini udah kita aktifkan. Kita bisa mengaktifkan untuk status baterai, musik. Jadi kalau misalnya play musik nanti ada animasinya di sini. Bisa juga cuaca, kemudian penggunaan daya, dan status langkah kaki. Nah, nanti akan tampil di sini. Menarik banget ya. Nah, ini musik ya. Jadi akan tampil seperti ini nih. Tuh, musiknya nih. Tuh. Kan? Tuh. Nih, musiknya lucu ya. Jadi ada animasinya tuh. Udah judul-judulnya gitu. Ini adalah fitur dari mini capsule 2.0. Kemudian kita akan mematikan pencarian keyboard dan lain-lainnya ya ketika kita mau mencari aplikasi. Contohnya seperti ini nih. Ini adalah hal yang gue sebelin. Nih pas gue mau cari aplikasi, tiba-tiba keyboardnya langsung nyala. Terus yang tampil di sini tuh banyak banget juga tuh kan. Jadi agak pusing buat gue pribadi ya. Nah, langsung aja nih, kita masuk ke pengaturan yang ini nih, kelihatan? Ini gambar gear gitu ya, gerigi gitu. Kemudian, nah, kita matikan saja. Personalized search kita matikan. Kemudian, show app suggestion kita matikan. Keyboard juga kita matikan saja. Hasilnya sekarang seperti ini. Udah, lebih rapi kan? Tuh, jadi lebih rapi. Jadi kita bisa fokus nyari gitu. Kecuali kalau misalnya kita mau nyari by search gitu atau by keyword, kita klik baru nanti keyboardnya muncul. Nah, gue lebih seneng seperti ini. Berikutnya kita setting untuk navigasi atau tombol navigasi. Ini jujur gue nggak suka ya, ada tombol navigasi nih, kelihatan nggak sih? Di bawah gini ada nih, mana ya? Nah, ini nih, kelihatan kan? Ini back, ini recent, ini home. Gue nggak suka kayak gini. Sekarang mari kita ganti menggunakan gesture. Berarti masuk menu settings, kemudian cari sistem,
Kemudian pilih gesture. Dan kita pilih navigation mode, pilih yang gesture. Oke, hasilnya seperti ini. Senang nih gue kayak gini, set, gesture kayak gini. Kemudian kalau misalnya kita mau ke sini misalnya nih ya, mau kita back tinggal gini doang gitu kan. Dan menariknya nih, kita bahkan bisa mengatur sensitivitas, misalnya swipe ke kiri, swipe ke kanannya bisa kita atur sensitivitasnya. Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Left edge ini bisa kita atur nih sensitivitasnya segimana gitu kan. Ini jadi kelihatan tuh kan. Areanya tuh kita kelihatan banget nih. Kalau misalnya kita maksimalin areanya ini tuh lebih luas ya. Tapi kalau misalnya kita low, kecil, tuh. Jadi makanya gue lebih pilih tengah aja karena menurut gue udah sangat cukup sekali. Tapi ini bisa kalian atur sesuai dengan kebutuhan kalian. Berikutnya yang nggak kalah penting yaitu screenshot dengan cara yang sangat mudah, yaitu menggunakan 3 jari. Bukan pilih partai ya, 3 jari. Oke? Yang pertama langsung aja menu setting. Seperti biasa ya, kita masuk ke menu settings. Kemudian kita pilih, mana lagi? Kita back lagi ya. Kita pilih sistem. Nah, settings, masuk ke sistem. Kemudian kita langsung aja pilih ini nih, gesture. Dan ada 3 finger screenshot. Ininya kita aktifkan. Oke? Jadi langsung seperti ini caranya. Set. Langsung nge-screenshot dengan sangat mudah. Oke? Set. Gampang banget kan? Aduh, enak banget screenshot seperti ini. Berikutnya nih, gak kalah penting yang sering ditanyakan di channelnya Rizwan Zone. Bang, HP ini tuh bisa meng-cloning aplikasi nggak? Jawabannya bisa. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi ya. Misalnya WhatsApp dibikin 2, Instagram dibikin 2, TikTok dibikin 2. Itu bisa kita clone di HP ini. Caranya bagaimana? Langsung aja masuk ke menu settings. Wah, ini belum di back tadi ya. Masuk ke menu settings, langsung aja pilih apps atau aplikasi. Nah, oke. Sesudah pilih aplikasi, ke bawahnya aja geser sedikit dan ini ada tulisan clone apps. Nah, ini udah gua coba clone untuk Facebook dan Instagram. Kita tinggal klik aja nih tombol plusnya ya, misalnya Spotify atau enggak Netflix nih. Kita tekan tombol plusnya aja, langsung sudah terbuat cloningannya. Kita melihatnya dengan cara apa? Langsung aja kita buka aplikasinya, kemudian kita lihat Netflix. Nah, ini Netflix udah ada cloningannya nih. Jadi yang cloningannya ini tuh ada tanda seperti ini. Oke? Ini sangat cocok banget dan berguna biasanya buat teman-teman yang kerjaannya tuh di marketplace, misalnya mungkin Shopee, TikTok, Shop Tokopedia, supaya bisa punya akun banyak gitu ya. Bisa menggunakan aplikasi apps clone atau cloning apps. Berikutnya yang sering ditanyakan juga nih, Bang, bagaimana caranya supaya kita bisa streaming YouTube tapi HP-nya dimatikan atau berjalan di background? Karena untuk kalian yang pengen streaming YouTube, misalnya kalian pengen mendengarkan musik 1 jam di YouTube gitu kan ya, lagu tahun 2000 1 jam gitu kan di YouTube, tapi kalian nggak punya langganan YouTube atau nggak berbayar, caranya tuh gampang banget. Cuman ini agak sedikit berbeda. Kalau di Realme yang lain, gua cek kemarin-kemarin, kita bisa ya ngebuka YouTube, kemudian langsung kita aktifkan background streamingnya ya, background streamernya ya, background streamer ya kalau nggak salah namanya. Bisa kita aktifkan, tapi sekarang ternyata nggak bisa. Nggak bisa melalui aplikasinya langsung seperti ini nih. Jadi nggak bisa ada smart sidebar di sini tuh nggak ada ternyata pas gua cek ya. Tapi nanti semoga aja ada updatean menjadi bisa. Nah, cuman cara mengakalinya sekarang bisa dengan cara apa? Dengan cara membuka YouTube-nya itu di aplikasi internet bawaan atau aplikasi browser bawaan dari HP ini. Yang namanya tuh internet nih. Internet ini tuh adalah browser bawaan dari Realme-nya ini. Nah, kita tinggal klik saja internetnya. Oke. Kemudian tunggu dulu iklan. Kemudian kita langsung aja internetnya ini tuh kita settings ya. Nah, buka yang ini nih, yang ini. Kemudian kita mana? Oh, nggak ada, ternyata salah. Klik yang menu nih, sorry ya. Maksudnya klik yang menu, kemudian settings. Nah, langsung cari ke bawah. Ada menu yang namanya floating toolbar for streaming video. Ini kita aktifkan saja. Ini udah kita aktifkan. Sekarang nih, contohnya kayak gimana? Gini nih ya, kita sekarang buka YouTube. Oke, kita sekarang buka YouTube. Kemudian misalnya, aduh jangan politik apa ya? Aduh jangan politik. Oke, misalnya ini lagu yang nggak kena copyright. Oke,
Kita cari lagu NCS ya yang nggak kena copyright. Nah, kita play aja lagunya. Oke, nih kita play ya. Bunyi kan? Oke. Nah, ini di sini tiba-tiba muncul menu yang ini nih. Ada menu gambar headset satu kali ya, 1.01 kali itu ada menu ini nih. Kalau ini untuk di minimize nih, ini menarik nih. Ini untuk di minimize. Tuh, ini untuk di minimize tuh. Jadi minimize seperti ini. Oke. Oke. Tapi sayangnya ya ini tuh malah kebukanya di mana ya? Oh, bener ternyata di sini ya, di YouTube ya. Nah, sementara nih kalau misalnya kalian untuk supaya berjalan di background, kita pilih yang ini nih. Kita pilih dulu. Kita pilih yang ini, nih gambar headset, background play on ya. Oke. Langsung kita tutup bisa. Kita nyalain, gedein. Kita matiin. Asik ya. Oke, jadi kalian sudah bisa menikmati YouTube, tapi di belakang background atau background ya, di belakang belakang layar. Jadi ya seolah-olah kalian punya YouTube-nya ini tuh ya YouTube benar-benar YouTube Premium, padahal bukan YouTube Premium. Cuman ini berbeda ya. Ini kita mesti buka di browser bawaannya Realme C67 yaitu internet. Ya at least tapi bisalah, oke aja ya. Kemudian suka banyak yang nanya juga nih, Bang, di HP ini bisa multiple user gak sih? Jawabannya menarik banget. Ini bisa ya. Jadi kita bisa menggunakan HP ini dengan user tertentu. Ini berguna banget kalau misalnya gua sering dimintai pinjem gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman kalian atau mungkin saudara kalian yang pengen pinjem HP gitu, Bang, pinjem HP-nya dong. Nah, kan takut pesan kita kebaca atau mungkin foto-foto kita dibuka-buka sama mereka. Nah, biasanya gue suka pakai multiple user. Caranya tuh gampang banget. Nih, kita buka menu settings. Kita back lagi ya. Seperti biasa kita buka menu settings, kemudian cari sistem. Nah, sistem. Kemudian cari nih, multiple users. Nah, kebetulan ini udah gua buat nih ya. Jadi kalian juga bisa bikin ini nih, bisa bikin guest atau tamu ya, atau mungkin kalian memang bikin user terbaru. Nah, gua udah bikin user terbaru, namanya tuh friends. Friends ini tuh ya supaya nanti tuh kalau misalnya ada yang minjem, ya gua tinggal pindahin aja ke friends gitu kan. Nah, tuh, jadi kita juga bisa mengaktifkan nih. Bisa dinyalain nggak sih telepon dan SMS-nya? Gua memilih untuk tidak dinyalakan ya. Jadi yang pakai HP ini dengan user friends nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa telepon, nggak bisa SMS kayak gitu, nggak bisa. Tapi menariknya karena ini user, gua kan bikin baru kan. Nanti kalau misalnya kalian bikin baru nih add user, nanti tuh kalian tuh kayak setting HP awal lagi gitu. Jadi nanti tuh foto nggak ada, aplikasi-aplikasi juga nggak ada. Jadi kayak belum diinstal aja gitu aplikasinya, kayak HP baru gitu. Nih kita coba switch ya ke Friends. Nah tadi tuh kan gue udah banyak kayak aplikasi yang gue install, ada Antutu dan lain-lain. Kemudian ada apa ya, TikTok dan lain-lain lah pokoknya. Nah kalau ini tuh bener-bener baru tuh, jadi kayak HP baru aja gitu. Settingan baru, belum ada settingan apa-apa gitu kan tuh. Ini aja keyboardnya aja, yang tadi kan yang gue kan merah ya, ini itu putih. Jadi ini benar-benar bisa menjaga privasi kalian dan ini jujur gue suka banget. Nah, gimana cara mengembalikannya? Langsung aja swipe ke sini. Nah, yang ininya tinggal pilih aja nih menunya. Usernya sekarang tinggal pilih Rizwan. Nah, menarik kan? Jadi mau dipinjemin ke teman, ke saudara, atau bahkan ke anak kalian, ya ini udah sangat aman HP-nya. Berikutnya, fitur OTG. Ini adalah fitur sederhana, penting, tapi kadang orang lupa ya. Karena zaman dulu kan kalau misalnya kita colok flash disk ya, ataupun flash drive, ataupun dicolokin ke komputer, langsung kebaca. Nah, kalau ini tuh, sekarang tuh mesti kita aktifkan terlebih dahulu. Dengan cara masuk ke menu settings, kemudian cari sistem, kemudian, nah ini aktifkan nih, OTG connection. Ini aktifkan, baru kalian colok flash disknya gitu kan, langsung kebaca gitu. Atau mungkin misalnya kalian mau ngopi data dari HP ataupun sebaliknya ya, dari SD card ke HP atau dari HP ke SD card, pakai melalui ini ya, melalui adapternya gitu kan. Colokin flash disknya ke sini, ininya harus diaktifkan dulu. Kalau nggak diaktifkan, nggak akan kebaca sampai botak.
Berikutnya fitur yang sering gue aktifkan dan gue suka yaitu notification history. Ini tuh biasanya gue pakai ataupun gue aktifkan supaya gue tahu nih kalau misalnya ada teman ataupun istri gue yang WhatsApp ke gue, misalnya dia hapus, nah itu masih bisa kebaca sama gue gitu walaupun udah dia hapus. Karena ada fitur yang namanya notification history. Caranya gampang banget. Menu setting seperti biasa. Kemudian cari aja notification, menu setting, kemudian notification. Nah, ada notification history. Kita aktifkan saja. Nanti kalau misalnya nih ada pacar kalian nih, ngechat ke kalian gitu kan. Hai sayang lagi apa gitu kan bla 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 bla. Dia hapus kan, dia hapus. Tapi kalau misalnya kita ngeliat WhatsApp kan langsung kehapus. Nah, kita ceknya di notification history nanti ada di sini nih. Oh, tadi tuh dia ngechat ini. Kan lumayan jadi ketahuan gitu. Oke, paling itu aja ya untuk settingan awal bagi pengguna Realme C67. Semoga bermanfaat. Ini sih settingan ini tuh ala-ala gua aja ya. Selebihnya kalian bisa explore sendiri. Cuma semoga aja kalian jadi tahu nih, oh ternyata Realme C67 ini tuh punya fitur yang segitu kerennya, segitu banyaknya. Oke, gua pamit. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian pengen beli HP ini, langsung aja cek linknya di kolom deskripsi. By the way, gue juga udah bikin nih unboxing plus Realme C67. Tonton aja. Oke, gua pamit dan bye.